Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama akan merenungkan tentang Allah Maha Tahu mengapa kita berdoa. Kita akan lihat dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 berkata sebagai berikut. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat ini adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu pengajaran yang luar biasa tentang bagaimana seseorang bisa menjadi pribadi yang bagus dan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi, kita mendapatkan informasi bahwa apapun yang kita kerjakan, Bapa sudah tahu, Allah kita sudah tahu sebelum kita berdoa. Karena Allah Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu, sebelum kita lahir, Dia sudah tahu kita mau jadi apa. Tetapi persoalannya, kita bukan dijadikan untuk menjadi seperti robot, tapi kita diberikan pilihan bebas. Silakan boleh memilih, tetapi pilihan itu sudah tersedia. Tidak bisa memilih sesuatu yang tidak ada. Maka dari itu, saya lebih senang mengatakan bukan kehendak bebas, tetapi pilihan bebas. Saya kasih contoh yang sederhana. Pada waktu saudara pergi ke rumah makan Padang, maka di situ akan banyak menu tersedia. Tapi kita tidak mungkin bisa minta bakmi goreng, karena memang kita boleh memilih segala yang ada, tetapi kita tidak bisa memilih yang tidak ada. Demikian juga di hadapan Tuhan, kita ini adalah makhluk yang diberikan pilihan bebas. Maka pada waktu kita salah memilih, risiko ditanggung sendiri. Pada waktu Adam dan Hawa melanggar apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka jatuh dalam dosa, dan setelah itu dosa mereka diampuni karena ada korban darah yang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. Itulah kasih karunia. Tetapi setelah mereka menerima kasih karunia, dosanya diampuni. Namun setelah itu mereka diusir keluar dari Taman Eden. Allah Maha Tahu, Dia tahu apapun yang terjadi. Maka dari itu, ketika kita berdoa, sebelum kita berdoa, pada waktu kita memikirkan apa yang mau kita doakan, sesungguhnya Allah sudah tahu maksud dan tujuan kita. Kalau memang Allah sudah tahu, Allah Maha Tahu, lalu ngapain kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Kita akan lihat satu ayat yang menarik dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 itu berkata, tetaplah berdoa. Ada 3 hal yang kita dapatkan dari tetaplah berdoa untuk menemukan jawaban. Allah Maha Tahu mengapa berdoa. Yang pertama, perintah. Dikatakan di situ, tetaplah berdoa. Ayat ini muncul karena Tuhan memerintahkan kepada jemaat di Tesalonika untuk berdoa. Maka jikalau kita melanggar perintah, itu tentu sifatnya dosa. Apa itu artinya dosa? Adalah pelanggaran. Ketika Allah sudah mempersiapkan target tertentu dan kita tidak bisa memenuhi target tersebut, itu adalah dosa. Dosa bukan cuma membunuh, bukan cuma mencuri, bukan cuma memperkosa. Itu adalah buahnya. Tapi alasannya, motivasinya adalah melanggar. Ada 2 jenis dosa. Yang pertama adalah dosa yang sifatnya negatif, yaitu contohnya apa? Ada perintah jangan mencuri. Kalau kita mencuri kita berdosa. Jangan berzina. Kalau kita berzina kita berdosa. Jangan membunuh. Kalau kita membunuh kita berdosa. Tapi di sisi lain ada dosa yang sifatnya positif, yaitu tetaplah berdoa. Ini kan perintah. Jadi kalau kita melanggar perintah Tuhan, berdosa tidak? Berdosa bukan? Ini cuma satu-satunya ada dijelaskan di dalam Alkitab. Dalam keyakinan manapun juga, doa itu adalah pilihan dia masing-masing. Tapi Alkitab ini adalah perintah. Kalau kita melanggar perintah, tentu kita melanggar keinginan Tuhan, dan itu berdosa.
Ada pula firman berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa, berdamailah seorang dengan yang lain. Itu semua perintah. Kalau kita tidak lakukan bagaimana? Berdosa. Maka berdosa bukan cuma kita melanggar perintahnya, melanggar larangannya, tapi ketika kita juga tidak mematuhi perintahnya, kita telah berdosa. Maka ketika kita tidak berdoa, kita sedang berdosa. Maka jangan menghina orang yang mencuri, jangan suka menghina orang yang bersaksi dusta. Kalau kita tidak suka berdoa, sama-sama berdosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tetapi sanksinya itu yang membedakannya. Dosa adalah dosa. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Kalau Allah memang sudah maha tahu, karena itu persekutuan. Dalam 1 Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah itu berarti terus menerus, continue, tidak berkeputusan. Itu ada suatu persekutuan di mana Tuhan menginginkan kita mengambil keputusan setiap hari untuk bersekutu dengan Sang Maha Kuasa tersebut. Bukan berarti Dia membutuhkan kita, oh tidak, tapi yang membutuhkan adalah ciptaannya. Dan Dia mengingatkan, Allah mengingatkan supaya kita terus menerus untuk berdoa, karena di situ kita sedang membangun persekutuan. Persekutuan di sini itu seperti digambarkan hubungan suami istri. Bagaimana mesranya kalau engkau tidak sedang ada masalah, tapi kalau ada masalah, meskipun tidur di satu tempat tidur yang empuk dan AC-nya enak luar biasa, namun kalau hatinya dongkol, kita tidak akan tidur nyenyak. Mau bicara gengsi, mau ngomong tidak enak. Mengapa? Karena ada konflik dalam persekutuan tersebut. Mengapa banyak orang suka titip doa? Karena dia tidak sedang menikmati persekutuan dengan Yang Maha Kuasa. Kenapa orang suka titip doa? Karena dia tidak ingin sendiri berbicara dengan Tuhan. Itu adalah Bapa kita. Kalau hari ini kau membuka hati mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, hari ini juga engkau disebut dengan anak-anak Allah. Kalau engkau anak Allah, itu Bapa. Mengapa kita tidak mau berbicara dengan Bapa di surga? Saya tidak melarang orang didoakan, tetapi kita semua di mata Tuhan sama, adalah anak-anak. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang lebih istimewa. Sama-sama orang yang berdosa ditebus oleh pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Dan yang ketiga, mengapa kita berdoa meskipun Allah itu maha tahu? Penyembahan. Tetaplah berdoa. Maka pada waktu kita berdoa, di situ kita sedang menyembah Tuhan melalui doa kita. Makanya doa yang luar biasa itu sesungguhnya bukan suka minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Itu tidak salah juga. Itu bagian daripada perintah juga, mintalah. Namun intinya adalah kalau kita mau berdoa karena kita tahu itu adalah Allah kita dan kita rindu untuk bersekutu dengan Dia, maka di situ kita harus mengambil sikap khusus, sikap yang begitu menghormati Tuhan. Jangan asal-asalan. Berapa banyak kalau orang mau menghadap presiden, menghadap para pejabat, kemudian dia bersiap-siap untuk merapikan diri, tetapi pada waktu dia sedang berhadapan dengan Tuhan, asal-asalan. Pikiran tidak konsentrasi, sambil berdoa ada lagu-lagu lain, sambil berdoa mungkin mendengarkan televisi. Saya tidak menyalahkan, karena orang kalau tidak pernah bisa menghargai Tuhan, maka dia tidak pernah mengambil satu sikap yang khusus ketika dia berdoa kepada Tuhan. Allah Maha tahu, betul, tapi Dia ingin kita melakukan perintahnya. Allah Maha tahu, betul, tapi Dia ingin kita bersekutu dengannya. Allah Maha tahu, betul, tapi Dia ingin kita terus melakukan penyembahan kepadanya. Allah Maha tahu mengapa kita berdoa, karena itu perintah. Kalau engkau langgar, itu berdosa. Yang kedua, persekutuan. Kalau engkau tidak lakukan, tidak ada hubungan harmonis dengan Sang Tuhan.
penyembahan. Kalau kita tidak lakukan, engkau tidak pernah bisa menikmati penghormatan kepada Yang Maha Kuasa. Pada waktu kita berdoa, tentukan sikap kita. Itu menentukan bagaimana kita berhadapan dengan Yang Maha Kuasa dengan hati yang tulus. Salam hati gembira.